Hei, Panik gak? Panik gak? kenapa sih? Enggak. Cici, Onyo, sebelum kita bikin video, ayo punya kegiatan seru lainnya tahu? Apa ayo mau beli mainan? Emang kita ada kegiatan apa sih? Semua bisa dan pasti bisa, asal kita tahu cerdas kita. Semua anak pasti bisa. Hai Donsu, akhirnya udah weekend lagi nih ya. Sekarang waktunya aku sama anak-anak ngabisin waktu bersama ya. Tapi karena masih pandemi seperti sekarang ini, apalagi akhir-akhir ini kan cuaca juga sering hujan. Dan aku sama istriku ini mengajak anak untuk mengikuti kegiatan yang seru yang mereka bisa ikuti di dalam rumah gitu. Nah, itu yang lagi aku bahas nih sama istriku sekarang nih. Gimana kalau misalnya biar mereka juga tetap kayak beraktivitas gitu, kita ajak mereka untuk bikin video dance viral gitu mungkin. Soalnya kemarin tuh Onyo ngajakin bikin video dance bareng gitu kan, terus belum sempet bikin. Oke. Kalau udah anak-anak yang minta kita nggak bisa nolak ya. Ya udah oke, boleh Bun ya. Dan sekarang kita samperin anak-anak yuk. Oke, let's go. Yuk. Oke. Mana? Hei, Panik gak? Panik gak? kenapa sih? Enggak. Papi Cici, Ya Popit aja mana? Hilangkan yang warna biru. mana? Udah nih, mumpung kita lagi ngumpul di sini nih. Yuk, mumpung ayah libur. Jadi nggak nih kita sekeluarga bikin video dance viral? Ayah, katanya Onya punya gerakan baru. Gimana nyok gerakannya? Coba tunjukin kayak Bunda sini sama Cici. Onyo, ini kan Bunda pengen lihat. Ini kenapa lemes gitu sih? Onyo lagi sakit. Tapi nggak anget ah badannya. Enggak kok ya, kamu sehat-sehat aja. Tapi nggak tahu. Vitamin yang Bunda suruh minum, Onyo udah minum juga kan? Kalau kayak gitu dari kapan lemesnya? Tadi kan Onyo habis bangun tidur udah. Terus tadi habis bangun tidur itu Cici langsung ajakin minum main. Pas Onyo udah bangun tidur itu, Onyo udah minum air putih belum? Belum minum. Apa sih kok pertanyaannya udah minum air putih apa belum? Emang ngaruh? Ya ngaruh dong, ini Onyo pasti karena kurang minum, makanya langsung jadi lemes dan kurang bersemangat gitu. Makanya Bunda kan juga sering ngingetin Ayah, minum air putih Ayah, cerewet terus ngingetin, udah minum air putih belum Ayah? Iya Bun, iya. Aku terkadang masih suka lupa minum air putih gitu. Jadi aku tuh kalau minum air putih ya kalau ngerasa haus aja baru minum. Tapi kenapa sih Bun? Aku jadi penasaran deh. Seberapa penting sih air minum berdampak pada kesehatan tubuh kita sampai kamu bahas banget? Gini. Atau kayak gini, Onyo sama Cici tunggu sebentar. Ayah sama Bunda ini, aku punya teman, kita tanya sama ahlinya Bun. Yuk. Ya udah kalau kayak gitu anak-anak minum dulu, minum terus udah kayak gitu makan. Nanti Ayah Bunda balik lagi kita bikin video. Oke? Oke, Bunda. Ya udah. Oke, yuk. Donsu, kita udah undang beberapa tamu nih yang bisa berbagi info seputar air minum dan manfaatnya untuk menjaga kesehatan keluarga. Salah satunya ada yang baru jadi ibu loh. Nah, siapa aja nih? Penasaran kan? Coba ini kita sapa dulu ini. Halo. Halo. Halo, Kak Sarwenda, Kak Ruben. Hai Dinda. Aduh, mana nih baby Syakanya? Gemes banget. Iya, dia lagi bobo, baru aja aku selesai nyusuin, Kak. Gitu, Kakak sama Kak Ruben apa kabar? Sehat dong. Terus ya, Kak?
Aduh, kalau misalnya aku ngeliat kamu tuh ya, kadang sama Baby Shaka itu tuh kecil-kecil udah ganteng, pasti itu nurun dari ayah ibunya ya. Nih. Nah kalau misalnya di rumah aku mah udah nggak usah ditanya, karena pasukannya di sini banyak banget, selalu rame. Dinda, aku tuh pengen tanya deh sama kamu. Gimana rasanya sekarang ini menjadi orang tua baru dan terus kewalahan apa enggak? Ada nangis. Itu campur aduk banget kak. Ya. Aku tuh cuma ya alhamdulillah bahagianya tuh lebih banyak, dan yang paling penting alhamdulillah juga aku dapat suami yang selalu kompak buat jagain Shaka. Itu juga Tuh, penting tuh support dari suami ya, jadi semangat istrinya ya. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, hari ini selain Dinda, kita juga senang banget nih Bun, ada yang bergabung lagi nih Ya ya. ada dong, ada 2 dokter cantik nih Ayah yang sudah bergabung juga. Ada Dokter Melia Yunita, spesialis anak, dan Dokter Sarah dari Aqua. Oke, halo Dokter Lia, Dokter Sarah. Hai. Halo, Ruben, Sarwenda, dan juga Dinda. Apa Halo. kabar? Dokter Sarwenda juga apa kabar dok? Sehat semua ya? Halo, sehat-sehat semua, Dokter Lia. Hai Ruben, Sarwenda. Halo. Halo. Semua ya. Sehat semua, Min. Sehat semua dokter. Dokter, ini aku sama Sarwenda ini punya banyak pertanyaan nih, mumpung ada dokter ya di sini ya. Jadi semua yang penontonnya The Onsu juga ini mungkin pertanyaan aku mewakili banyak pertanyaan orang juga di luar sana ya. Jadi Sarwenda tadi cerita sama aku, dan anak-anak kalau kurang minum gak cuman haus aja dok, tapi ngaruhnya jadi bikin badan lemes, lesu, terus juga kurang konsentrasi. Nah, emang bener begitu dok? Ya, jadi bener banget. Jadi gini Ya. ya, sebelum kita ngomong itu aku cerita dulu. Ya. Ternyata di tubuh kita itu 2/3-nya terdiri dari air. Dan air itu merupakan zat gizi makro esensial. Artinya apa? Makro berarti dia dibutuhkan dalam jumlah cukup banyak. Dan dia esensial, artinya tidak bisa dibuat atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Padahal semua organ tubuh kita, termasuk yang penting-penting, dalam hal ini mungkin otak ya, kita bicara, itu juga terdiri dari air. Nah, kalau kita sampai kekurangan minum, kekurangan cairan, itu akan mengakibatkan jadi gampang ngantuk, nggak fokus, nggak mood gitu. Jadi bisa disimpulkan betapa pentingnya kita minum cukup air untuk menjaga supaya proses metabolisme dalam tubuh kita bisa berjalan dengan lancar, gitu Ben. Iya. Dokter, aku mau tanya juga. Jadi kalau misalkan nih ya, asupan dan cairan dalam tubuh kita itu nggak seimbang, berarti dampaknya tuh apa dok? Ya benar, ini pertanyaan bagus banget. Jadi memang betul, kita harus mengusahakan supaya ada keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Nah, kalau seimbang artinya pemasukannya harus seimbang dengan pengeluarannya. Padahal pengeluaran cairan dalam tubuh kita itu berlangsung terus-menerus tanpa kita sadari. Karena dia bisa keluar lewat beberapa rute, beberapa cara. Yang pertama, lewat pernafasan. Kemudian yang kedua lewat keringat. Yang ketiga lewat buang air kecil atau kencing. Dan yang keempat lewat buang air besar atau BAB. Nah, padahal kita nih berarti nih lagi ngobrol gini kan kita nafas ya. Berarti kan secara nggak kita sadari cairan itu terus keluar gitu. Nah, penting supaya kita bisa mengimbangi semua cairan yang keluar itu dengan memasukkan cairan atau air minum yang cukup. Karena kalau misal enggak, sampai terjadi defisit atau dehidrasi pada hal ini, ada jangka pendek untuk efeknya. Kita jadi gampang capek, kita jadi gampang ngantuk, kita nggak bisa konsentrasi sama kerjaan, dan juga itu bisa mempengaruhi mood kita sehari-hari. Gitu. Wah, nih jangan-jangan nih kalau kamu lagi bad mood nih karena kurang minum air putih ya dok? Ya, itu kata dokter loh. Iya, tapi yang suka bad mood kamu kali. Ya ampun. Ya biasalah ya, ini namanya pertikaian rumah tangga. Nah, dokter aku mau nanya nih, kalau misalnya dehidrasi dibiarkan terus menerus, apa sih efek panjangnya buat kesehatan dok? Iya benar. Kalau tadi kan aku sebutin dampak atau efek jangka pendeknya. Kan kalau kita biarin terus-terusan,
akan terjadi efek jangka panjang. Dari penelitian membuktikan bahwa kalau kita mengalami dehidrasi terus-menerus akan meningkatkan resiko untuk kita terkena penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit pada saluran kencing. Misal ya, infeksi saluran kencing, kemudian batu ginjal, ya kan? Kemudian ada juga penyakit lain seperti diabetes atau kencing manis dan penyakit jantung. Dan bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa itu berhubungan dengan resiko kegemukan atau obesitas. Waduh, lumayan ngeri ya dok. Makanya nih aku tuh selalu bawel nih dok kalau misalnya di rumah ngingetin buat suami aku sama anak-anak biar banyak minum air putih. Tapi aku tuh masih penasaran ya kalau misalnya dari sisi kesehatan anak gimana ya dok? Ya sebenarnya sih mirip ya, hampir sama sih. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan cairan di anak-anak kita itu bisa terpenuhi dengan baik sehingga bisa mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangannya bisa optimal. Tahu nggak bahwa kalau di anak itu mereka malah lebih beresiko, lebih rentan untuk terkena dehidrasi. Kenapa? Karena mereka masih belum aware, mereka nggak sadar kalau mereka haus. Ataupun kalau misal anak kecil lah, umur 1 tahun dia haus, kan susah juga dia mau ngomong, ma aku haus, bunda aku haus, gitu kan belum tentu bisa. Jadi otomatis kita sebagai orang tua yang harus lebih sadar, lebih bisa tahu, oh anak aku butuhnya minum sekian, jadi aku harus penuhi. Nah, kalau anak udah gede, misal remaja, kadang-kadang masalahnya berbeda. Mereka tahu mereka haus, tapi kadang males, ya kan? Sibuk main, sibuk ngapain, akhirnya malah nggak minum, hanya kurang juga, gitu. Oh berarti ini pas nih yang terjadi sama Onyo tadi pagi. Jadi Onyo tuh tadi pagi habis main sama adiknya dokter. Nah terus tiba-tiba habis itu dia ngeluh lemes. Oh iya pantas, Iya. Onyo itu kan usia remaja. Iya. Nah remaja itu dia mempunyai pengeluaran cairan lewat keringat yang lebih banyak. Oh. Biasanya sih berhubungan karena aktivitasnya yang lebih banyak dan juga proses metabolisme dalam tubuhnya yang lebih banyak. Jadi otomatis pengeluarannya juga lebih banyak. Wah ini Iya. sih aku juga harus catat sih dok. Ini kalau misalkan baby Syaka udah besar nanti, berarti aku harus ajarin dia untuk cukup minum sejak dini. Tapi dok, kalau konsumsi air minum atau air mineral yang kita butuhkan dalam tubuh itu beda nggak sih orang dewasa sama anak-anak? Ya, jadi kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda, Dinda. Itu akan ditentukan oleh usianya, kemudian berat badannya, dan juga aktivitas atau kondisi tubuh masing-masing. Tapi ya, coba aku share secara general aja ya. Kita orang dewasa, itu kita akan butuh kurang lebih 7-18 per hari. Sedangkan untuk anak-anak kita bagi berdasarkan usia. Anak usia 1-3 tahun, dia akan butuh 4-5 gelas per harinya. Nah, kemudian anak 4-6 tahun, dia akan butuh kurang lebih 6 gelas per hari. Nah, anak lebih gede lagi, 7-12 tahun, dia akan butuh 7 gelas per hari. Tetapi ini merupakan rekomendasi yang sifatnya general aja. Tentu saja itu akan ditentukan atau dipengaruhi oleh aktivitas masing-masing. Kalau anaknya habis heboh, lari-lari ke sana, main ke sana kemari, kan keringat juga lebih banyak. Nah, berarti kita harus juga kasih ekstra minum. Itu. Oh iya, kalau Dinda lagi menyusui kan ya sekarang ya, perlu minum lebih banyak dari biasanya tuh Din. Ya benar, Dokter Sarah betul banget. Pada wanita hamil atau ibu hamil akan membutuhkan lebih banyak, kurang lebih selisih 1 gelas. Jadi kalau wanita dewasa biasa butuh 7 gelas per hari, kalau ibu hamil akan membutuhkan 8 gelas per hari. Nah, kalau menyusui kayak Dinda sekarang lebih banyak lagi, Din. Harus ditambah 3 gelas dari 7 gelas standar tadi. Wow. Jadi akan dibutuhkan 10 gelas per hari. Ya, tapi itu tadi ya, yang aku bilang itu adalah jumlah minimal. Semuanya akan tergantung dengan aktivitas kita masing-masing. Nah, tapi sebenarnya ya, selain kita bicara jumlah atau kuantitas, kita juga harus perhatikan kualitas air minum yang akan kita minum, ya kan? Jadi asal bersih, asal jernih itu nggak melulu menjadi prioritas. Kita juga harus tahu gimana kualitas sumber mata air yang dipakai dan juga proses apa yang dialami oleh air ini sebelum masuk ke dalam tubuh kita.
pastinya kita harus memastikan itu aman, kemudian sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Aku sih semenjak hamil emang udah lebih hati-hati sih dalam memperhatikan asupan cairan dalam tubuh, Dok. Karena kan apalagi soal air mineral yang aku konsumsi di rumah kan, aku juga pernah konsultasi sama dokter Sarah, air mineral apa nih yang paling tepat untuk aku konsumsi di rumah dan untuk menjaga kesehatan keluarga aku gitu. Iya, bener banget itu Din, karena nggak semua air itu sama. Dok, bukannya semua air putih itu sama aja, dokter? Ih, ayah tuh perlu hati-hati tahu kalau misalnya buat di rumah atau buat anak-anak. Aku setuju banget sama Dinda. Harus hati-hati banget mengecek kualitas airnya. Kalau aku nih Kak, aku memang soal air mineral tuh nggak pernah ganti-ganti. Karena nih buat minum di rumah ataupun keluar, aku pasti selalu pilihnya Aqua. Apalagi sejak hamil aku ganti ke Aqua karena kan Aqua itu benar-benar ngebantu aku nih untuk minum lebih banyak tanpa ngerasain mual ataupun enak gitu. Makanya aku langsung pilih Aqua gitu Kak. Wah Dinda, ternyata kamu termasuk 9 dari 10 ibu hamil yang setuju ya kalau minum Aqua tuh nggak bikin mual dan enak ya. Hal ini memang karena keseimbangan mineral Aqua yang terjaga, jadi rasanya juga segar dan netral. Selain itu nih teman-teman The Onsu juga perlu tahu nih kalian, Ya. kenapa sih Aqua bisa menjadi pilihan tepat untuk kebutuhan hidrasi kamu dan keluarga. Emang kenapa mesti aqua sih, Dok? Nah, gini Ruben, Aqua itu berbeda karena dia punya 3 perlindungan loh. Aqua itu melindungi ekosistem di sekitar sumber airnya, menjaga kandungan mineralnya, hingga melindungi prosesnya yang dilakukan dengan seksama dan tanpa tersentuh tangan manusia sama sekali. Berarti ada 3 kali perlindungan ya, Dok ya? Bener Ruben, dan sebelum sampai ke tangan konsumen, Aqua itu telah melalui uji kualitas lebih dari 400 parameter cek. Tutup galonnya pun berteknologi double injection yang mengunci kemurnian mineralnya tetap utuh. Jadi Aqua benar-benar memastikan kualitas mineralnya terjaga. Wah, jadi makin pede nih sama pilihan aku nih dok. Untuk keluargaku yang cocok cuman Aqua. Gimana ya? Masih ragu nggak kalau misalnya air putih itu penting? Wah, emang keren banget deh kamu yang bener-bener emang keren banget tamu-tamu kita hari ini ya. Jadi semua penonton The Onsu senang banget nih dapat edukasinya. Dan aku jadi paham banget kenapa air minum itu penting diperhatikan. Baik kuantitasnya maupun juga kualitasnya. Karena sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Jadi aku nggak perlu cerewet lagi kan ya untuk ngingetin kamu supaya minum. Kayaknya perlu masih dicerewetin sih kalau aku Bun ya, biar inget terus. Tapi yang pasti hari ini Dinda terima kasih banyak loh, Dokter Lia, Dokter Sarah terima kasih ya. Ini mau berbagi informasi bersama kita semua di sini dan penonton The Onsu hari ini yang sedang nonton ya. Terima kasih ya. Dan semoga Sun kita bisa ketemu langsung ya. Iya, aku kapan-kapan kayaknya harus banyak banget belajar dan mau tips sama Kak Sarwenda nih. Apalagi kan kakak kan udah ngerasain berpengalaman ngejagain 3 anak setiap hari. Wow. Bukan lagi, tapi ya semoga bisa diatur dan yang pastinya semoga pandemi ini cepat selesai. Jadi nanti 3 anak di rumah bisa ketemu sama baby gemes ya Kak. Oh gemes baby Shaka. Kita mau ajak Ray juga ya Kak. Iya betul. Oke, pokoknya terima kasih semuanya. Happy weekend semuanya. Dokter Lia, Dokter Sarah terima kasih. Bye. Iya, bye. Oke, yang pasti hari ini The Onsu seneng banget karena tadi kita sudah berbagi informasi sama ibu muda, sama Dinda Hau ya ini mamanya Baby Saka dan juga terima kasih Dokter Lia, Dokter Sarah yang sudah banyak memberikan informasi nih untuk semua penonton The Onsu hari ini ya. Tapi sekarang ini kita ke anak-anak ya Bun, anak-anak lagi joget viral nih. Oh iya, boleh. Yuk, Tapi tapi sebelum minum itu dulu. kayaknya kita Aus. Cici, Onyo, sebelum kita bikin video, ayo punya kegiatan seru lainnya tahu? Apa ayah mau beli mainan? Apa mainan? Emang kita ada kegiatan apa sih?
Bener ketuanya gitu. Iya, itu acaranya tuh mainan terus. Onyo inget kan pesan bunda tadi pagi apa? Kalau kita harus rajin minum air putih. Betul Nyo, karena 2/3 dari tubuh kita itu tersusun dari air Nyo. Onyo bayangin, kalau seandainya kita kurang minum, kasihan kan? Tubuh nggak bisa berfungsi dengan normal. Nah, salah satu tanda tubuh kurang minum itu adalah yang tadi Onyo rasain. Jadi lemas, lesu, nggak semangat, dan jadi bad mood. Oh gitu ya. Oke, siap. Onyo akan rajin minum air putih. Tapi kan air putih nggak ada rasanya ayah. Kadang Cici suka minumnya manis. Boleh, kan ayah nggak bilang nggak boleh. Tapi kalau Cici suka minum yang manis, yang ada gulanya boleh, tapi jangan kebanyakan. Ngerti nggak? Nah, sekarang ini ayah sama bunda ada ide. Gimana caranya air putih ada rasanya? Gimana? Emang ada rasanya? Jadi Onyo sama Cici tetap bisa menjaga pola hidup sehat. Ya udah, kita tunggu bunda ya. Oke. Ntar sebentar lagi bunda datang nih bawain. Oke, siap. Nah, ini Bunda udah siapin buah-buahan kesukaan kalian. Terus sama solusinya adalah kita bikin infused water. Nih, biar berasa kayak boleh, biar kayak di restoran. Terus Bunda tuang airnya. Cici mau tuang airnya? Ayo mau tanya Boleh. Boleh, tuang. Ya udah Cici 2 sini, Onyo 2 situ. Bun, sepenuhnya gimana Bun? Terserah. Terus bisa juga, udah. Bisa juga kita yes di sini. Nah. Nanti setiap hari kan bikin gini. Iya. Nah, air putihnya tetap sehat dan segar kan? Jadi nggak sabar nih Bun, pasti segera banget. Tuh, ya kan? Nih. Hah? Ini sayang. Nah, Cici mau yang mana? Oke. Semua ini nggak? Sama. Sama tahu ya. Tim, gimana kalau kita berdua cheese? Temennya. Cheese. Nah, Donsu ini mungkin bisa ngajarin anak-anaknya nih untuk bagaimana cara minum air putih supaya anak-anak bisa rajin minum air putih yang banyak. Betul. Nah Donsu, pokoknya jangan lupa pastikan kebutuhan hidrasi kamu dan keluarga kamu selalu terpenuhi dengan yang terlindungi. Aqua terlindungi untuk melindungimu. Sampai jumpa di cerita Aqua selanjutnya. Bye-bye. Bye.